sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan, dan ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi. Coba udah berapa sih yang udah ditangkap? Kan udah bukan puluhan, udah ratusan, atau mungkin bahkan ribuan. Di era reformasi ini, korupsi semakin meluas. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih, hari ini, korupsi itu jauh lebih gila. Karena kalau kita lihat dari hari anti korupsi sedunia, kalimatnya sangat jelas. Bagaimana kita menimbulkan imun dan kita semua bergerak untuk membangun budaya anti korupsi. Dan jangan pernah berpikir untuk melakukan korupsi. Kalimat terakhir adalah jangan juga pernah berpikir bahwa tidak akan pernah terungkap praktek-praktek korupsi yang pernah dilakukan. Kita buktikan sekarang, ada yang sudah melakukan korupsi beberapa tahun lalu, tapi hari ini harus berhadapan dan dimintain pertanggungjawaban secara hukum. Gerombolan tikus berdasi. Kekuasaan pintu utama korupsi. Ketua KPK. Seharusnya Indonesia sudah bersih dari tikus dan kecoa. Besarnya kekuasaan tidak diimbangi oleh pengawasan. Ya, sebenarnya kan korupsi itu karena adanya kewenangan yang besar, ya, minim adanya pengawasan, ya kan? Nah, oleh karena itulah masih kemungkinan bisa terjadi pengulangan adanya tindak pidana korupsi. Benar ada yang sudah ditangkap, dipermalukan oleh aparat penegak hukum, tetapi tidak kapok. Kenapa tidak kapok? Karena kesempatannya masih tersedia. Menggarisbawahi dengan tegas bahwa tidak akan melindungi siapapun menyalahgunakan kekuasaan, baik penjabat tingkat level menteri maupun kepala daerah dan sebagainya. Yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat di kementerian, artinya ya harus ada efek jerah. Kita tinggal coba melihat KPK punya keberanian tidak untuk melakukan hukuman mati. Karena kita melihat ini budaya seperti korupsi ini budaya maklum. Maklum hal biasa. Korupsi di birokrat udah biasa. Sejak zaman VOC, korupsi dan akar-akarnya sudah terlacak di Republik ini. Praktek korupsi sudah tertanam jauh di Republik ini. Model upeti adalah model yang sudah dari dulu ada, sejak zaman VOC ada, dan sampai sekarang juga ada. Pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum, namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental, menyelesaikan akar-akar permasalahan. Oleh karena itu sangat penting untuk kemudian diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Gerombolan tikus berdasi. Kekuasaan pintu utama korupsi. Ketua KPK. Seharusnya Indonesia sudah bersih dari tikus dan kecoa. Firly Bahuri. Indonesia seharusnya sudah bersih dari tikus dan kecoa. Ermol.id. Republik merdeka dengan keterbukaan atau transparansi yang menjadi salah karakter utama sistem demokrasi. Seharusnya praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini tidak lagi terjadi, atau setidaknya berkurang signifikan. Di era non-demokrasi, pejabat publik dapat berbuat sekehendak hati mereka tanpa kontrol dari masyarakat. Di masa itu, abuse of power menjadi tradisi dan pada akhirnya membawa Indonesia ke dasar jurang krisis multidimensi di tahun 1998. Demokrasi datang bagai cahaya matahari yang menyapu rumah yang sudah terlalu lama tertutup dan pengap. Kalau pintu dan jendela rumah terbuka, cahaya matahari masuk, maka tikus dan kecoa akan keluar dari sarang dan persembunyiannya. Tikus dan kecoa tidak bisa hidup dalam ruangan terbuka, bersih, terang, dan penuh cahaya.
Itulah yang menjelaskan fenomena meningkatnya kasus korupsi pasca reformasi. Ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri dalam perbincangan terkait pelaksanaan Hari Korupsi Dunia atau Hakordia 2021 dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, Teguh Santoso, Kamis malam 9 Desember. Dalam perbincangan di kediamannya di kawasan Galaksi, Bekasi Barat, Firly Bahuri menggunakan kurva J untuk menjelaskan perjalanan Indonesia dari era non-demokrasi yang serba tertutup ke arah demokrasi yang karakter utamanya adalah keterbukaan. Dia melanjutkan, sudah 23 tahun Indonesia hidup di era demokrasi yang terbuka. Bila diandaikan sebagai rumah, Indonesia hari ini seharusnya sudah bersih, terang dan penuh cahaya, serta tidak lagi ruang kumuh yang tertutup sebagai tempat yang nyaman bagi tikus dan kecoa. Jika korupsi masih banyak, maka hanya ada 3 kemungkinan penyebabnya. Pertama, masih ada masalah dalam regulasi. Kedua, ada masalah dalam pelembagaan demokrasi. Ketiga, budaya anti korupsi belum tumbuh subur dan mapan di tengah masyarakat kita. Di sisi lain, transparansi dan keterbukaan di era demokrasi seharusnya juga berdampak pada kualitas pejabat publik. Dalam praktek yang kerap terjadi, calon pejabat publik bukanlah seseorang yang memiliki kapasitas yang memadai. Untuk mendapatkan pemimpin berkualitas, seharusnya tidak ada lagi pilkada, pileg, dan pilpres yang membutuhkan ongkos politik yang mahal, sehingga pemimpin yang terpilih tidak tersandera kepentingan pihak lain. Selama ini syarat untuk menjadi pejabat publik harus ada popularitas, elektabilitas, kapasitas, lalu isi tas. Sekarang dibalik, isi tas duluan, baru yang lain-lain, ujarnya. Kita ingin pilkada, pileg, pilpres, 0 threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang 0%, biaya politik juga harus Rp0, kata dia lagi. Pada bagian lain, Firly Bahuri kembali mengingatkan upaya memberantas korupsi di tanah air bagai orkestrasi yang melibatkan semua sistem. Itulah sebabnya laporan Firly Bahuri kepada Presiden Joko Widodo dalam rangka peringatan Hakordia 2021 di gedung KPK yang diselenggarakan Kamis pagi 9 Desember diberi judul Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Kita bisa melepas jerat korupsi yang melilit negara dan bangsa ini dengan organisasi sistem integritas nasional. Kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi, ujarnya sambil menambahkan bahwa orkestrasi itu dipimpin oleh Presiden RI. Dengan orkestrasi tersebut, sejatinya KPK tidak harus menjadi tukang cuci piring dari residu sistem, atau KPK tidak harus menjadi tukang tangkap yang seakan merampas kebebasan manusia. Juga tidak menjadi objek kemarahan keluarga tersangka korupsi yang menuduh KPK berbuat zalim. Salah satu substansi revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019 tentang KPK adalah penjelasan bahwa KPK bukan entitas di luar sistem. KPK akan bekerja sebagai bagian sistem dan di dalam sistem tata negara secara independen dan tanpa intervensi dari cabang kekuasaan apapun. Lantas, Presiden memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi karena alokasi wewenang dan anggaran terbesar Republik ini menumpuk di tubuh eksekutif. Dia mengingatkan adagium Lord Etzen tentang hukum besi korupsi, di mana ada kewenangan dan uang, disitulah ada potensi terjadinya korupsi. Adagium itu berbunyi, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Untuk itu, sambungnya, KPK tidak mungkin bisa jauh dari Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dipandatkan oleh undang-undang. KPK dan kabinet yang dipimpin Presiden harus berjalan seirama, senafas, satu tindakan, dan satu padu dalam membangun strategi pemberantasan korupsi.
Tugas KPK adalah memastikan anggaran yang dialokasikan Presiden ke tiap institusi negara berdaya, guna dan berhasil guna dalam mendorong perekonomian nasional dengan tidak ada Rp1 pun yang dikorupsi oleh penyelenggara negara. Untuk itu, koordinasi dan kerjasama antara KPK dan Presiden dan dengan visi yang sama sangatlah penting untuk memimpin orkestra pemberantasan korupsi. Dalam peringatan Hakordia 2021, Firly Bahuri juga memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yang menjadi pemandu kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Trisula pertama adalah pendidikan dan peran serta masyarakat dalam membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya, dan peradaban manusia Indonesia yang anti perilaku korup. Sasarannya adalah peningkatan integritas penyelenggara negara dan terwujudnya budaya anti korupsi. Trisula kedua adalah pencegahan dan monitoring dengan fokus di hulu. Peran koordinasi dan supervisi sebagai amanat Undang-Undang KPK akan digunakan sepenuhnya untuk masuk ke seluruh institusi negara yang memproduksi regulasi untuk menjamin tidak ada celah bagi perilaku korup dalam regulasi. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.